Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama pada hari-hari terakhir ini, pekabaran Kitab Ibrani. Pelajaran kelima, Yesus pemberi perhentian. Selasa 25 Januari, hari ini jika kamu mendengar suaranya. Bacalah Ibrani 4 ayat 6-11. Apa undangan Tuhan bagi kita dalam perikop ini? Kegagalan generasi gurun untuk memasuki perhentian tidak menghalangi Tuhan untuk bekerja dengan umatnya. Tuhan tetap setia, meskipun mereka tidak setia. Jadi, Paulus mengulangi beberapa kali bahwa janji Allah tetap. Dia menggunakan kata kerja Yunani, kata leipo dan apoleipo, yang menyiratkan bahwa janji telah ditinggalkan atau diabaikan. Fakta bahwa undangan untuk memasuki perhentian diulangi pada zaman Daud, mengacu pada Mazmur 95, menyiratkan bahwa janji itu belum diklaim dan masih tersedia. Nyatanya, ia menyatakan bahwa perhentian telah tersedia sejak saat penciptaan. Tuhan sementara itu mengundang kita hari ini untuk masuk ke dalam perhentiannya. Hari ini adalah konsep yang mengandung makna. Ketika Musa memperbaharui perjanjian Israel dengan Tuhan di perbatasan tanah perjanjian, dia menekankan pentingnya hari ini. Hari ini adalah momen refleksi di mana dia mengundang orang-orang untuk menyadari bahwa Allah telah setia kepada mereka. Hari ini juga merupakan saat untuk memutuskan setia kepada Tuhan. Keputusan ini tidak bisa ditunda. Dengan cara yang sama, hari ini adalah waktu pengambilan keputusan bagi kita, waktu kesempatan sekaligus bahaya, seperti yang selalu terjadi bagi umat Allah. Dalam kitab Ibrani, konsep hari ini menunjukkan era pemenuhan janji Tuhan. Tuhan meresmikan era ini dengan dekrit, "Engkau telah kuperanakkan pada hari ini," yang menetapkan Yesus sebagai penguasa dalam pemenuhan janji-janji Tuhan. Dengan demikian, pengukuhan Yesus meresmikan suatu era baru akan berkat dan kesempatan bagi kita. Yesus telah mengalahkan musuh dan meresmikan perjanjian baru. Jadi, kita dapat mendekat dengan penuh keberanian ke dalam hadirat Allah dan bersukacita di hadapannya dengan pengorbanan rohani berupa ucapan syukur dan pujian. Seruan yang dibuat hari ini kemudian mengundang kita untuk menyadari bahwa Tuhan telah setia kepada kita dan telah memberi kita semua alasan untuk menerima undangannya segera dan tidak menunda. Keputusan rohani apa yang harus Anda buat hari ini, yaitu tidak ditunda untuk lain waktu? Apa pengalaman masa lalu Anda ketika Anda menunda melakukan apa yang Anda tahu Tuhan ingin Anda segera lakukan? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini, ketika kita kembali ke perjanjian lama, kita melihat pengalaman bangsa Israel. Bangsa ini, mereka gagal untuk memasuki perhentian yang Tuhan berikan kepada mereka. Allah menjanjikan tanah Kanaan sebagai tempat perhentian, tetapi oleh karena keras tengkuknya mereka, pada akhirnya satu generasi yang keluar dari Mesir, yang seharusnya mereka masuk ke tanah Kanaan, mereka tidak masuk kecuali Yosua dan Kaleb. Mereka gagal memasuki akan tempat perhentian yang Tuhan telah sediakan, yakni tanah Kanaan. Itulah sebabnya pengalaman bangsa Israel janganlah menjadi pengalaman bagi kita untuk kita gagal masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sediakan, yakni kerajaan sorga. Janji untuk masuk ke tempat perhentian telah ditinggalkan atau diabaikan di sepanjang generasi. Itulah sebabnya di dalam kitab Mazmur pasal 95 menyiratkan bahwa janji itu masih ada, masih tersedia bagi kita. Dan perhentian yang Allah sediakan sudah ada sejak saat penciptaan. Selain tempat perhentian yakni kerajaan sorga yang Tuhan sediakan bagi kita, Allah menyediakan hari perhentian. Oleh karena itu di dalam Ibrani pasal 4 ayat 7 mengatakan bahwa sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Apakah yang dimaksudkan dengan hari ini? Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan sesuai dengan konteks ayat ini, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Di sana dikatakan mengenai
Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan pada hari ini jika kita telah mengetahui akan kebenaran ini, janganlah kita mengeraskan akan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, memasuki akan hari perhentian yang Tuhan telah sediakan. Oleh karena itu di ayatnya yang ke-9 di dalam Ibrani pasal 4 menyatakan, jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Setelah 1 minggu di dalam pekerjaan, aktivitas kita mengalami kelelahan secara fisik maupun mental, Allah menyediakan 1 hari, hari ketujuh, supaya kita dapat mengingat akan penciptaan dan juga penebusan yang Tuhan telah berikan bagi kita. Dan kita dapat merefresh akan kehidupan kerohanian kita ataupun kekuatan fisik kita, sehingga kita siap untuk melangkah di minggu selanjutnya dengan memiliki kekuatan yang baru dan iman kita terus ditingkatkan. Itulah sebabnya Allah menyediakan hari perhentian untuk kita. Tujuannya adalah untuk kebaikan kita manusia. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk mengaplikasikan firman ini di dalam kehidupan kami. Kami dengan pertolongan Tuhan akan memasuki akan hari perhentian yang Tuhan sediakan untuk terus mengingat bahwa Allah sungguh baik di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.